Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil hari ini, para murid bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan?" Dan Yesus menjawab dengan kata-kata yang mengejutkan dan dalam maknanya, "Karena kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Yesus kemudian melanjutkan, "Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya." Sepintas ini terdengar tidak adil, tapi mari kita lihat lebih dalam apa yang dimaksud Yesus di sini. Saudara-saudari, Yesus tidak sedang berbicara tentang harta duniawi, melainkan tentang kekayaan rohani, iman, harapan, dan kasih. Siapa yang memiliki ketiganya dan menghidupinya akan diberi lebih. Siapa yang memilikinya tetapi menyia-nyiakan atau tidak mengembangkannya akan kehilangan segalanya. Inilah hukum rohani. Jika kita melatih iman, maka iman kita bertumbuh. Jika kita bertekun dalam harapan, maka pengharapan kita menjadi kuat. Jika kita terus mengasihi, maka kasih kita menjadi sempurna. Kita akan menjadi kaya dalam rahmat, dan itulah kekayaan sejati. Sebaliknya, kalau kita hidup hanya untuk dunia yang sementara ini, kita akan kehilangan segalanya. Seperti yang dikatakan Santo Paulus, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dunia ini akan berlalu, tetapi iman, harapan, dan kasih tetap tinggal. Saudara-saudari, Yesus mengutip nubuat Nabi Yesaya. Kamu akan mendengar tetapi tidak mengerti. Kamu akan melihat tetapi tidak memahami. Mengapa? Karena hati mereka telah tertutup, mata mereka sengaja dipejamkan, telinga mereka ditulikan. Itulah realita manusia. Banyak yang melihat Yesus tetapi tidak mengenali Dia. Banyak yang mendengar sabdanya tapi tidak membiarkannya mengubah hidup mereka. Karena mereka memilih untuk melihat secara alami bukan secara rohani. Saudara-saudari, kita pun sering jatuh dalam pola yang sama. Kita melihat dunia hanya dengan kacamata logika manusia. Pekerjaan, uang, relasi, masalah. Tapi iman mengundang kita untuk melihat segala sesuatu secara supernatural. Bahwa di balik semua peristiwa, Tuhan hadir dan bekerja. Tanpa iman, kita akan melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mengerti. Yesus berkata kepada para murid, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Tapi ini bukan karena para murid lebih pintar atau lebih suci, melainkan karena mereka berani membuka hati dan berjuang untuk mengikuti Yesus.
Untuk mengenal Yesus, kita harus menjadi seperti Dia. Hanya ketika kita mulai mengasihi seperti Dia, mengampuni seperti Dia, dan menderita demi kebenaran seperti Dia, barulah kita mulai sungguh mengenal Dia. Saudara-saudari, iman yang sejati selalu menuntut perjuangan. Kita harus berjuang melawan kenyamanan, keegoisan, dan kemalasan rohani. Harapan sejati menuntut ketekunan saat segalanya gelap, dan kasih sejati menuntut kita untuk mengasihi tanpa syarat, bahkan saat tidak dipahami atau dibalas. Hari ini, Yesus tidak hanya berbicara kepada para muridnya 2000 tahun yang lalu. Ia berbicara juga kepada kita, dan Ia berkata, "Berbahagialah kamu karena melihat dan mendengar." Tetapi kebahagiaan itu bukan otomatis. Ia adalah buah dari hati yang terbuka dan mau berjuang. Maka marilah kita mohon rahmat hari ini agar iman kita tidak pasif tetapi aktif dan bertumbuh. Harapan kita tidak pudar tapi bertahan dalam ujian. Kasih kita tidak basa-basi tapi nyata dan rela berkorban. Mari kita hidup dengan mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang dibentuk oleh rahmat, supaya kita menjadi murid-murid Kristus yang sungguh hidup dalam terang kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati